Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Adik-adik mas santri yang senantiasa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu mendapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Marilah kita lanjutkan pembelajaran matin ilmu tauhid dengan materi kitab Jawahirul Kalamiyah. Mudah-mudahan bacaan yang kita belajar ini betul-betul bermanfaat pada kita semuanya, sehingga akan menjadi kuatnya keimanan kita. Kalau iman kita kuat, imun kita juga kuat, maka ketakwaan kita juga akan kuat. Takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala akan kuat. Diridha ilahi ta'ala wa nurihi rahmati maghfirati syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam karamati auliyaillah li barakatil mu'allifil kutub allati ta'lamna wa li barakati masyayikhina syaikhum usan masyhil bayatul karim ayma khus ali bayai marsuqi bayai jawhari bayai idris marsuqi bayai imam yahya makhrus bayai masum jawhari bayai jis mansur bayai habibullah saini bayai maktubah suri wa man tasabailihim wa sulima frihim syallillah lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Usun mu'alif hadal kitab Syekh Tahir bin Shalih Al-Jazairi nafanallah bi ulumihim wa asrihim syallillah lana walahul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal: hal yudhafu ilallahi subhanahu yadani aw a'yunun aw nahu dzalika. Hal yudhafu ana ta kena den sendhekake. Hal yudhafu ana ta kena den sendhekake disandarkan ilallahi subhanahu ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala apa yadani lafat yadani. Apa yadani lafat yadani makna asline tangan loro. Apa yadani lafat yadani au ayunun utawa lafat ayunun. Au ayunun utawa lafat ayunun au naudalika utawa sepadane mengkono-mengkono yadani au ayunun. Au naudalika utawa sepadane mengkono-mengkono yadani au ayunun. Di apakah lafat yadani, lafat ayunun atau yang lainnya, lafat istiwa, lafat masalah dan sebagainya, apakah itu bisa disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala? Jawab:
Qad waroda teman-teman mustumeka. Qad waroda teman-teman mustumeka fil kitabi ing dalam kitab Al-Qur'an, ada alnya makrifat di fil kitab dalam kitab Al-Qur'an al-azizi kang mulya, al-azizi kang mulya apa idhofatul yati nyendhekake lafat yat, apa idhofatul yati nyendhekake menyandarkan lafat yat illallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala, illallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qolihi ing dalam dawe Allah jalla ma agung apa sya'nuhu tingkai Allah, jalla ma agung apa sya'nuhu tingkai Allah. Rupane yadullahi fawqa aydihim, rupane qolihi yadullahi utawi kekuasaane Gusti Allah iku fawqa aydihim ing dalem sak dhuwure pira-pira kuasane makhluk atau kuasane nas saged iku fawqa aydihim ing dalem dhuwure pira-pira kuasane nas. Wal yadeni lan nyandarake atau nyendhekake lafat yadeni fi qolihi ing dalem dawe Allah taala, fi qolihi ing dalem dawe Allah subhanahu wa taala ma manaka ing lafat ma manaka antas juta lima khalaqtu biyadayya. Ma utai apa iku mana akan nyegah apa ma ing sira, ma utai apa iku mana akan nyegah apa ma ing sira antas juda yen to sujud sira, antas juda yen to nyembah sira saged lima maring perkara khalaqtu kang wis nitahake ingsun Allah, khalaqtu kang wis nitahake ingsun biyadaya kelawan kekuasaan ingsun, biyadaya kelawan kekuasaan ingsun. Memang dalam kitab Al-Qur'an ini memang ditemukan pengidhofaan, penyandaran lafat-lafat yang artinya atau lafat yang pantasnya itu pada makhluk atau manusia, tapi disandarkan pada Allah. Nah, penyandaran itu kita temukan dalam ayat-ayat Al-Qur'an seperti lafat yad yang disandar pada lafat Allah yadullahi fawqa aydihim. Aidun itu kan jamake tangan, salawah, labasa, salawah. Yadun jamak ayatun. Yadullahi fawqa aydihim. Di situ kalau kita maknai secara terlek tekstual lafadznya, yadullahi utawi tangan Gusti Allah. Nah, ini kan nggak mungkin. Karena kalau Allah punya tangan kan nggak mungkin. Berarti kalau punya tangan seperti makhluk kan nggak mungkin. Sehingga penyandaran lafadz yadun pada Allah situ harus kita takwil, harus kita
artikan, kita maknai dengan makna yang patut bagi Allah. Yaitu yad di situ bermakna kudrah. Kudrah. Jadi makna yad pada lafaz yadullahi makna kudrah. Yadullahi itu kuasane Gusti Allah iku fauqa aidihim, sak dhuwure kuasane pira-pira andure kuasane nas mawon. Lah setiap makna atau lafaz makna yang disandarkan pada Allah, lafaz disandarkan pada Allah, itu maknanya yang sesuai dengan Allah juga harus kita melihat pada dalil-dalil yang ada. Dalil dari penggunaan lafaz itu tadi itu kita harus menggunakan makna yang patut bagi Allah. Tapi kalau Allah punya kudrah, kuasanya Allah, lah itu kan patut. Tapi kalau Allah punya tangan kan enggak mungkin, enggak patut bagi Allah. Itu pertama. Juga lafaz yadaini biyadayya niku. Ma mana aka antas juta lima khalaqtu biyadayya. Itu tasniyah itu mestinya. Yadain ini kan tangan loro, mana aslinya. Tapi di situ harus kita takwili atau kita artikan mana aka tidaklah apakah yang mencegah kamu bila kamu ketika kamu menyembah pada perkara yang aku ciptakan dengan kekuasaanku. Itu juga demikian. Yadeni juga makna kudroh. Yadaya kan kekuasaan ingsun Allah. Terus wal ayun juga lafaz ayun. Fi qouli ta'ala dalam dawe Allah Subhanahu wa taala. Wal ayunilan kaya lafaz ayun fi qouli subhanahu ing dalam dawe Allah Subhanahu wa taala. Rupane wasbir hukmi rabbika bi ayunina. Wasbir sabara sira Umar. Wasbir sabara sira Muhammad nggih Allah. Wasbir sabara sira Muhammad niku. Wasbir sabara sira Muhammad hukmi rabbika maring hukume pangeran sira. Hukmi rabbika maring hukume pangeran sira Muhammad biak yunina kelawan pira-pira pangreksa ingsun. Biak yunina kan kelawan pira-pira pangreksa ingsun. Ila anahu angestune kelakuan. Ila anahu angestune kelakuan iku la susura wenang apa yutofa yen to den jandhekake apa yutofa yen to den jandhekake ilahi marang Allah apa ilama angin lafat apa ilama angin lafat adofa kang wis nyandhekake sapa Allah ing ma ila nafsi marang date Allah ila nafsi maring date Allah fi kitabi ing dalem kitabe Allah al-munsali kang den turunake. Juga lafaz ayun itu kalau ayun itu kan jamaknya ainun. Berapa? Penglihatan. Kalau itu dimaknai beberapa mata atau beberapa penglihatan, enggak mungkin. Wasbil hukmi rabbika bi ayunina. Bab itu apa niku? Domir. Nah, mutakalim niku Allah. Sabarlah Muhammad pada hukum pangeranmu dengan beberapa penjagaanku. Biayunina pangreksa ingsun. Diatani lan pira-pira peninggal ingsun nggih mboten saged. Mboten pas, mboten patut bagi Allah. Allah itu benar penglihatan mata. Bab ayun niku mata nih, ainun itu mata.
berapa pendengaran mata enggak mungkin. Di penyandaran ila anna la juzu ayyudofa ilaihi ilama atau fa ila nafsi fi kitabil musa. Sungguhnya penyandaran lafat pada Allah sebenarnya itu tidak boleh kecuali yang menyandarkan Allah sendiri. Di dalam ayat Al-Quran itu kan firman-Nya Allah, kalamnya Allah. Kalau itu yang dawuh Allah sendiri atau penyandaran lafaz pada zatnya Allah itu dalam Al-Quran yang diturunkan, itu kan haknya Allah, haknya Allah. Kita nggak bisa penyandaran lafaz yang semestinya tidak pantas bagi Allah, tidak patut bagi Allah, tapi nggak boleh. Itu haknya Allah. Karena Allah boleh, cuman kita nanti mengartikannya, memaknainya tidak sesuai dengan makna aslinya, dengan harus pakai makna yang pantas bagi Allah. Au adofahu utawa nyendekake ing ma, au adofahu utawa nyendekake ing ma ilaih maring Allah sapa nabiyuhu nabine Allah al-mursalu kang den utus. Sapa nabi-nabine Allah al-mursalu kang den utus. Atau yang menyandarkan lafaz yang tidak patut bagi Allah, itu yang boleh hanyalah Allah sendiri dan hanya nabinya Allah dan Rasulullah. Terus ketika kita menemui beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran, lafaz-lafaz yang semestinya, yang para makna aslinya itu tidak patut disandarkan kepada Allah, kita harus mencari makna yang patut. Kita boleh mentakwil, dan lafaz-lafaz itu hanya terjadi dalam Al-Quran dan hadis, hadisnya Rasulullah. Dan penakwilan itu, di penakwilan atau mengartikan pada lafaz-lafaz yang mutasyabihat, itu harus pakai takwil atau makna yang munasib, yang memantasinya. Jadi kalau tidak bisa mengartikan dengan makna yang pantas, nggak boleh menakwil, dan harus mencocoki pada dasar-dasar dalil secara akli. Secara akli, oh ini patut bagi Allah, yang tidak, harus demikian. Jadi harus muafiqan lil adillah lil al-aqliyah ala qanunil lughah al-arabiyyah, sesuai dengan dasar-dasar dalil-dalil akli yang sesuai dengan peraturan lughat Arab. Terus bagi kita orang mukallaf, biar selamat, untuk berhati-hati kita, biar kita selamat salah mengartikan pada lafaz yang mutasyabihat tadi, maka bagaimana langkah kita? Fa'ala kulli mukallafin ayyu minna bijami'i ma warada min tilka nususi al-mutasyabihat. Bagi setiap orang mukallaf, akal balik, itu wajib meyakini, mengimani semua lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang sudah ada pada Al-Quran dan Al-Hadis, tapi yang itu mutasyabih, maknanya samar. Memang kita meyakini ada dalam ayat Al-Quran dan Hadis ada, dan kita wajib meyakini
Wayak tak itu ayat kita laha ma'aniya sahihatin, ma'aniya sahihatan lasiqatan bi janabi ta'ala ghairu mustalzimatin lil masalati ta'ala lil khawatis niki. Kita wajib meyakini adanya ayat-ayat tasabih tadi dan meyakini makna-makna yang sahih, makna-makna yang patut pada zatnya Allah yang tidak menetapkan menyerupai pada makhluk, pada khawatis. Jadi bahasanya lafadz yang mutasyabihat, yang samar-samar maknanya, itu ada beberapa makna yang sahih, makna yang patut, mana yang benar, yang patut pada zatnya Allah tanpa menetapkan tanpa menetapkan kesamaan atau keserupaan Allah pada khawatis. Terus terhindarnya, terhindar dari penyamaan atau kesamaan, penyerupaan Allah pada khawatis. Lah, untuk mengetahui hakikatnya makna-makna atau lafaz-lafaz yang mutasyabihat tadi, harus kita serahkan pada Allah. Yufawwidu ma'rifata haqiqatiha al-muradata minha ila ilmillah. Dan kita tidak punya hak untuk mengetahui makna hakikatnya, makna sungguhnya. Jadi para ulama, orang alim hanya boleh mengetahui makna-makna yang patut, tapi makna hakikatnya kita tidak punya hak. Maka makna hakiki yang dikehendaki daripada ayat-ayat mutasyabihat itu kita serahkan sepenuhnya pada ilmunya Allah, biar kita selamat dari mengartikan lafaz yang keliru, sehingga nanti akan bisa menyebabkan kekufuran kita. Kekufuran kita bisa, kita bisa menjadikan musyrik. Jadi kemusyrikan ada kita salah mengartikan. Itu. Jadi pertama kita wajib meyakininya bahasanya dalam ayat Al-Quran, dalam hadis itu sering kita temukan kalimat-kalimat atau lafaz yang maknanya samar-samar. Para ulama boleh mengartikan dengan arti yang patut bagi Allah, dengan dasar-dasar yang jelas. Lah, untuk mengetahui arti yang sungguhnya, hakikinya, itu bukan hak kita, haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita tidak boleh artinya sesungguhnya begini, atau arti yang hakiki begini, enggak boleh. Kalau cuma arti yang patut bagi Allah saja boleh, karena itu tadi kita meyakini ayat-ayat mutasyabihat tadi punya makna yang banyak, makna yang sahihah, ma'anin sahihatin, beberapa makna yang sahih yang patut pada zatnya Allah, sehingga was-wasan kita, keraguan kita akan hilang, akan biar kita tidak terjerumus dalam bid'ah dan dalam kufur, untuk menyelamatkan diri kita. Jadi memang demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan. Mal muradu bil yadi huna.
ma iku apa al muradu ta kadang karepake biya diklarapake guna ing dalem kene-kene qouli ta'ala guna ing dalem kene qouli ta'ala yadullahi faqa aidihim. Jawab al muradu ta kadang karepake biya diklan lafat ya guna ing dalem kene-kene qouli ta'ala iku makna yaliku kang patut apa makna bijalali kelawan sifat agunge Allah Subhanahu wa taala. Bijali kelawan sifat agunge Allah Subhanahu wa taala. Bijali kelawan sifat agunge Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalikan kowe mengkon-mengkono lafat yat ayunu utai lafat ayun. Al ayun utai lafat ayun. Fa inna kulama mongko sedune saben-saben lafat fa inna kulama mongko sedune saben-saben lafat yudhofu kang den sendhekake disandarkan apa ma ilahi marang Allah Subhanahu wa taala yudhofu kang den sendhekake den disandarkan apa ma ilahi marang Allah Subhanahu wa taala iku yakunu ana apa kuluma iku yakunu ana apa kuluma iku ghaira mumasilin ora kang madani iku ghairu mumasilin ora kang madani iku ghairu mumasilin ora kang madani lima maring perkara yudhafu kang den sendhekake apa ma ila syai'in maring suwiji-wiji minal makhluqati saking pira-pira makhluk minal makhluqati saking pira-pira makhluk makhluk yang berapa makhluk. Jadi arti yang digandaki dengan lafaz yad dalam qouli ta'ala yadullahi faqa aydihim atau lafaz ayun itu harus makna yang patut pada keagungan Allah, tidak mengurangi keagungan Allah. Maka setiap lafaz yang disandarkan pada Allah SWT itu harus tidak menyerupai maknanya pada lafaz yang disandarkan pada suatu atau pada makhlukat. Waman itakota niki. Waman utai sapane wong manut sapane itakota yakinake to nekotake sapa man iku itakota nekotake sapa man anallahu stune kutub-kutune Gusti Allah ana stune kutub-kutune Gusti Allah ya dan ana tangan kaya disein kaya tangane suci-suci minha sang makhlukat kaya disein kaya tangan suci minha sang makhlukat au ainan utawa ana mata au ainan utawa ana mata ana peninggal kadzalika kaya mengkono-mengkono yati syai'in kadzalika kaya mengkono yati syai'in fa huwa mangqatiman iku iman fa huwa utaiman itakoda fa huwa mangqatiman itakoda iku iman saking golongane wong iku iman saking golongane wong ora bakang lindih alih atase man wala bakang lindih alih atase man apa lawahmu salah cipta panyipta utawa sangkaan salah sangka apal wahmu panyipta it syabaha krana wis nyerupake sapa man Allah Gusti Allah it syabaha krana wis nyerupake sapa man Allah Gusti Allah bi khalqi lan makhluke Allah bi khalqi lan makhluke Allah bi khalqi lan makhluke Allah wa huwa khaliqu Gusti Allah iku laisa ora ana iku kamistihi madane ing Allah apa syai'un suci-suci wa wa ahli Gusti Allah iku laisa ora ana sapa Allah kamisti madani ing Allah apa syai'un suci-suci. Kemudian ini untuk kehati-hatian kita man ittaqada anallahu yadan kayati syai'in minha au ainan kadzalika bahwa miman gula pali al awahmu it saballahu bi khalqi bahwa laisa kami syariki. Apabila seorang itu
eh, punya sangkaan bahasanya lafaz-lafaz yang disandarkan pada Allah itu diartikan atau punya keyakinan Allah punya tangan, Allah punya ain, penglihatan, maka orang itu termasuk orang yang punya sangkaan bahasanya Allah itu menyerupai pada makhluknya. Karena itu memang apa ya, pekerjaannya setan untuk menggoda, untuk merekayasa biar keimanan kita, keyakinan kita ini bisa sedikit demi sedikit bisa hilang. Kita tidak punya keyakinan pada Allah, biar kita kufur. Itu godaan dari setan itu. Tadinya kita punya keyakinan, setan goda terus. Diojo-ojo. Buktinya apa? Gusti Allah iku sampan iman Gusti Allah. Ya jan, Gusti Allah kuasa kon kaya ngene lah pamane. Lah, kalau sampai seorang itu mengartikan yat itu sesuai dengan lafadznya yatullah, jadi Allah punya tangan seperti tangannya manusia, ya berarti dia dikalahkan oleh sangkaannya, dikalahkan atau memenangkan sangkaannya, menyerupakan Allah pada makhluk. Kalau demikian bahwa laisa kamitslihi syai'un, maka cepat-cepatlah kita harus ingat, harus vonis bahasanya bahwa laisa kamitslihi syai'un. Kalau tidak cepat kita vonis demikian, nanti tetap ada keraguan dalam benak kita, hati kita. Ya, memang setan itu pandai sekali menggoda kita. Ya. Allah tidaklah serupa dengan apapun dari makhluk. Diatur dan kalau itu katakan ya itu berarti kan serupa. Jadi enggak mungkin. Ya Allah enggak mungkin serupa dengan suatu apapun dari makhluk. Itu saja. Kita vonis itu biar keyakinan kita tidak berubah dan tidak menimbulkan kekufuran pada kita. Soal ilaman yusabu wallahu a'lam bishawab wa minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.